Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pemimpin klasemen MotoGP Fabio Quartararo akan menghadapi GP Jepang dengan sederet keraguan setelah insiden lap pertama pada balapan di Motorland Aragon. Kecelakaan pada lomba di sirkuit Motorland Aragon membuat pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha MotoGP tersebut kini hanya unggul 10 poin atas Francesco Bagnaia di peringkat kedua klasemen. Bagnaia memang menggila pada sejak menjelang libur tengah musim. Dalam 5 balapan sejak menjelang jeda musim sampai awal paruh kedua dimulai, Bagnaia selalu naik podium. Itu termasuk 4 kemenangan beruntunnya di Belanda, Inggris, Austria, dan San Marino. Kemenangan beruntun Bagnaia baru terhenti oleh sesama penunggang Ducati Desmosed di GP, Inia Bastianini di GP Aragon, Spanyol. Menjelang GP Jepang yang akan berlangsung di sirkuit Motegi akhir pekan ini pada tanggal 23-25 September, Bagnaia menjelma menjadi salah satu rival berat Quartararo dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP. Namun, lawan bagi El Diablo tidak hanya itu. Bayang-bayang kegagalan finish di Motorland pada Minggu 18 September pekan lalu sedikit banyak akan memengaruhi konsentrasi dan psikologi pembalap asal Prancis tersebut. Ditambah tekanan untuk selalu finish minimal di podium dalam 5 balapan terakhir hanya dalam jangka waktu 7 pekan. Dalam persaingan di Motegi nanti, banyak faktor yang akan bisa menentukan torehan Quartararo. Bukan hanya Bagnaia yang hanya tertinggal 10 poin, tetapi juga Alex Espargaro yang cuma terpaut 17 poin dari Quartararo di posisi ketiga. Di tangan Espargaro, Aprilia RS GP menjadi salah satu motor kompetitif di MotoGP musim ini. Mampu menandingi kecepatan Ducati Desmosed di GP, serta sudah merebut 6 podium menjadi pelejut Espargaro untuk menambah kemenangan setelah sukses di Argentina. Secara teknis, Quartararo memang kalah dari para pembalap Ducati, tetapi El Diablo dan para pembalap pabrikan lain masih bisa memanfaatkan dari kebijakan Ducati yang tidak tegas soal kerja sama tim pemakai motor pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna, Italia itu. Apa yang terjadi di Motorland lalu saat Bastianini tiba-tiba mengambil P1 Bagnaia di lap terakhir menjadi bukti bila pembalap muda Italia itu berambisi kuat untuk bersaing merebut gelar juara dunia MotoGP. Secara matematis, dengan gap 48 poin dari Quartararo usai GP Aragon, Bastianini memang masih berpeluang mengangkat trofi MotoGP. Maklum, karena masih ada maksimal 125 poin yang bisa diperebutkan pada 5 balapan terakhir musim ini, termasuk Jepang. Pernyataan bos Gresini Nadia Podovani soal pembalapnya baru akan membantu Ducati bila sudah tidak memiliki peluang lagi. Juga menjadi sinyal bila tak semua tim pabrikan motor Ducati langsung menyanggupi permintaan dari pabrikan pemasok motor mereka. Marc Marquez diyakini tidak akan terlalu mengganggu Quartararo. Motegi memang kandang Honda, tetapi pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP sudah menegaskan prioritasnya adalah melibas banyak kilometer dan nyaman di atas Honda RC213V. Tanpa meremehkan pembalap lain, rasanya sulit bagi mereka untuk menyanyi 4 besar, termasuk para pembalap Ducati lainnya. Jack Miller, Johan Zarco, Jorge Martin, serta Luca Marini, Marco Bezzecchi terlalu sering tidak konsisten. Mungkin yang patut diwaspadai Fabio Quartararo adalah pembalap tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder. Di Aragon lalu, pembalap asal Afrika Selatan itu mampu bersaing di depan dan akhirnya finish P4 usai start dari grid ke-10. Sobat GP jangan kemana-mana,
Karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, gagal melanjutkan rentetan kemenangan beruntunnya. Meskipun begitu, P2 di MotoGP Aragon ditambah crash Fabio Quartararo, membuat kans rider Ducati meraih gelar makin besar. Memulai balapan Grand Prix Aragon dari pole position, Francesco Bagnaia difavoritkan membukukan kemenangan kelimanya secara berturut-turut. Tetapi pekerjaan rumah utamanya bukan itu. Bagi Pecco, sapaan akrab Bagnaia, yang paling penting adalah memastikan diri finish di depan pemimpin MotoGP 2022 Fabio Quartararo dan mencetak banyak poin. Hal tersebut berhasil dilakukan di Aragon. Bagnaia memulai race dengan sangat baik. Ia langsung memimpin dan terus menjaga posisinya di depan. Tetapi pada lap terakhir ia disalip pembalap Gresini Racing Enea Bastianini yang jadi pemenang. Pecco pun harus puas finish sebagai runner-up dengan jarak hanya 0,042 detik di belakang Bastianini. Dengan demikian, dominasi kemenangan dalam 4 balapan sebelumnya terputus di sirkuit Aragon. Namun 20 poin yang dicetak Bagnaia menempatkannya hanya tertinggal 10 poin di belakang Quartararo. Andalan Monster Energy Yamaha tersebut tak meraih angka akibat mengalami kecelakaan di lap pertama. Yang paling penting kali ini adalah tidak membuat kesalahan sebab insiden Quartararo memberi kami kesempatan untuk mengumpulkan banyak poin. Di lap terakhir dan krusial perlu berpikir untuk tetap tenang, kata Pecco Bagnaia. Ketika saya melihat Enea Bastianini begitu dekat, saya mengatakan berulang-ulang kepada diri sendiri bahwa saya tidak boleh melakukan kesalahan. Tambah sang rider. Lebih lanjut, faktanya, dalam Grand Prix Aragon Bastianini dan juga Bagnaia selangkah lebih maju jika dibandingkan para pembalap lain. Terbukti gap dengan Alex Espargaro, Aprilia Racing, yang finish P3 lebih dari 6 detik. Enea dan saya membuat perbedaan. Dari sudut pandang saya, di Ducati kami adalah 8 pembalap yang melaju lebih cepat setiap hari. Enea termotivasi dan kami saling dorong. Jika dia kencang saya juga bisa, ucap Pecco. Setelah berhasil kembali memangkas ketertinggalannya dari Quartararo di klasemen, Pecco Bagnaia mengakui kini saatnya mulai memikirkan kejuaraan, hal yang selama ini enggan dilakukannya. Sekarang kejuaraan dunia jauh lebih jelas. 10 poin merupakan celah terkecil yang saya miliki sejak awal tahun. Kami sudah makin dekat dan saya akan memikirkan soal gelar tetapi tidak terlalu banyak. Saya tahu di Jepang tidak akan mudah karena waktu kami untuk mempersiapkan motor lebih sedikit. Ketika saya memimpin race, saya akan fokus mencoba berkendara sebaik mungkin, tanpa melihat gap karena itu membantu. Bagnaia berpeluang merebut puncak klasemen pada akhir pekan Grand Prix Jepang bila mampu menang atau mendapat hasil lebih baik daripada El Diablo. Race di Motegi akan berlangsung 23 hingga tanggal 25 September mendatang. Namun Pecco tetap mesti waspada karena posisinya di peringkat kedua klasemen juga belum aman. Pasalnya Italiano hanya unggul 7 angka atas Alex Espargaro yang menempati posisi ketiga. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.